Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya kurang setuju dengan istilah amandemen. Yang terjadi sebetulnya adalah pergantian konstitusi sebetulnya. Nah, kenapa saya pakai istilah undang-undang dasar palsu, karena memang pertama namanya ini, kalau dulu undang-undang dasar 45. Kalau sekarang di produk hukum mereka itu pakai nama undang-undang dasar NRI 1945. Itu namanya. Saya mencoba membedakan antara yang asli dan yang palsu dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah keabsahannya. Kalau yang asli itu keabsahannya lewat dekret Presiden 5 Juli 59. Itu sampai sekarang tidak ada produk hukum yang teliti, tidak ada yang mencabut keputusan itu. Kemudian kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu tidak ada juga produk hukum yang mengesahkannya. Ada TAP MPR tanggal 10 Agustus 2002 itu tanpa nomor. Seperti tadi dalam bincang-bincang informal kita, TAP MPR itu kedudukan hukumnya adalah di bawah Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bisa mengambil keputusan untuk Undang-Undang Dasar. Dan setelah saya teliti, memang TAP itu hanya menetapkan perubahan keempat. Nah, yang menarik, selain tanpa nomor, TAP itu juga manipulatif. Isinya di ayat A itu kira-kira bunyinya begini: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diperkuat oleh dekret Presiden 5 Juli 59 dan disahkan secara aklamasi oleh DPR. Begitu seluruh anunya, bahasanya. Jadi yang berubah ini menurut mereka ditetapkan 18 Agustus, sementara TAP itu tertanggal 10 Agustus 2002. Dan tidak ada ahli-ahli hukum tata negara mempersoalkan TAP ini dengan kalimat yang berantakan ini, tidak ada. Ini agak aneh memang. Terus yang berikutnya, selain keabsahan, saya mencoba membahas isinya, membedakan asli dan palsu ini. Menurut penelitian Profesor Kailan, 98% ya, 98% isinya berubah. Artinya ini konstitusi baru gitu. Dan ini kita mesti ingat, saat itu ada koalisi ornop untuk konstitusi baru. Ada 18 ornop kalau tidak salah. Artinya bahwa konstitusi kita ini memang sudah direncanakan untuk diganti. Makanya kalau Bang Hatta Taliwang tadi ngomong situasi saat itu, September MPR 99-2004 itu dilantik, Oktober konsep amandemen itu sudah ada. Pertanyaannya, setan mana yang menyiapkan ini kan gitu. Anggota MPR-nya tidak tahu, tiba-tiba sudah disiapkan ya dalam perubahan keempat. Jadi isinya menurut Profesor Kailan kan itu. Nah, sekarang saya mau melihat perspektif akibat dari Undang-Undang Dasar palsu itu. Pertama, negara kita berubah dari negara kebangsaan menjadi negara korporasi. Jadi ingat zaman VOC dulu dikuasai oleh korporasi, saat ini juga dikuasai oleh korporasi. Bahkan penelitian kami ini, di Senayan itu bukan fraksi-fraksi yang terlihat kan, fraksi partai-partai, ya kan? Tapi sebetulnya itu fraksi-fraksi dari Taipan-Taipan. Di situ ada Sinarmas, proksinya siapa, ada ini yang menguasai undang-undang, itu semua mereka. Anggota DPR itu kan tidak tahu, yang tidak tahu kan staf ahlinya, kan begitu. Terus kemudian selain itu adalah akibat yang paling penting, kedaulatan rakyat itu sudah tidak ada lagi. Kedaulatan rakyat ini sudah diambil alih oleh oligarki, ya. Makanya saya juga sebetulnya melihat perjalanan bangsa ini sejak terjadinya pergantian konstitusi ini. Kalau kita tadi Bang Hatta Taliwang ngomong kita ikuti permainan mereka, kalau saya enggak, kita lawan aja semua. Ngapain pakai
ikut-ikut permainan mereka. Mereka sudah ahli, semuanya sudah dirubah, dikuasai. Apa yang kita lakukan? Kalau masalah optimis, saya kira kalau tadi Bang Hosinuddin pakai referensi Islam, saya juga mencoba membuka-buka sejarah Islam. Di dalam Al-Quran ada itu perang Badar, bagaimana 300 tentara Rasulullah bisa menang gitu terhadap tentara kafir Quraisy gitu kan. Itu satu referensi yang tidak shadaqallahul adzim, saya kira gitu kan. Pasti betul itu. Jadi kalau kita mau perang ya jangan pesimis dulu lah. Orang kita belum mulai kok sudah pesimis ya. Kalau menang itu harus perang itu harus dengan asumsi menang. Kalau perang sudah takut-takut ya nggak usah perang gitu kan, berdoa aja, itulah selemah-lemahnya iman. Saya kira gitu kan. Nah, kesimpulannya ini buat saya sudah tidak ada pilihan buat kita semua. Tidak ada pilihan. Kita rebut kembali kedaulatan rakyat itu. Ya, kita kembali, kita rebut dari tangan oligarki. Caranya bagaimana ya tidak mungkin saya bicarakan di sini lah. Ya, bukan kami diam, kami sudah diam-diam. Gugatan ke pengadilan itu adalah asas legalitas bahwa gerakan menolak Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dilakukan lewat jalur yang benar. Sekarang prosesnya lagi dalam proses banding dan saya akan terus mengupayakan ini. Makin lama makin bagus bahwa kami menggugat konstitusi baru ini. Saya kira itu Mas Slamet, dari sini nanti saya pengen yang hadir ini, saya mengajak yang hadir untuk membayangkan bahwa negara kita ini sudah ganti konstitusi. Kenapa mereka masih pakai nama-nama yang mirip? Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena sumpah prajurit itu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau diganti namanya itu Pak Tiasno, Pak Pri, minimal yang hadir hari sini pasti marah. Tadi itu kan kurang ajar namanya, bohong semua ini, mulai awal palsu dan perilakunya ya penuh kepalsuan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak kepalsuan karena memang dasarnya itu memang sejak awal palsu, gitu loh. Saya kira itu Mas Slamet. Mudah-mudahan amin. Terima tidak ada perjuangan yang dalam membela kebenaran tidak diridhoi Allah. Saya kira kita amin. Semua harus punya niat bahwa kita memperjuangkan kebenaran. Kan Amin. gitu. Amin. Tawasabil haq, tawasabil sabr, kan gitu. Saya kira demikian. Mohon maaf, saya ini ya meskipun di Jakarta, tapi saya tidak bisa lepas gaya Surabaya saya begini ini. Tidak setuju ya wes lah gitu. Tidak ada lagi lah kompromi-kompromi tak coaching. Jantuan kabeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.